Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan manajemen risiko pasar yang beranggotakan Rea Dwi, Azahra Kania, Vanisha Afra, dan Gevira Mahar. Next. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada Saudari Gevira. Baik, terima kasih. Jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian resiko pasar. Jadi pengertian resiko pasar ini adalah kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Resiko ini dapat bersumber dari trading book maupun banking book bank. Jadi pengertian yang kedua itu ada risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Jadi ada 4 standar risiko pasar. Yang pertama itu risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Nah, jadi risiko pasar ini merupakan kondisi yang dialami. Next, sorry. Oke, jadi risiko pasar ini merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, contohnya krisis ekonomi dunia tahun 1930-an. Jadi krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dan 98. Nah, jadi risiko pada banking book merupakan konsekuensi alamiah akibat sifat bisnis bank yang dilakukan dengan nasabahnya. Nah, umumnya pada bank mempunyai struktur dana yang sifatnya jangka pendek atau short funding karena kredit yang diberikan umumnya berjangka waktu lebih lama dari simpanan nasabah. Oke, lanjut. Nah, jadi resiko pasar ini muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Nah, misalnya suatu perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga 1 miliar. Misalkan harga saham jatuh sehingga nilai pasar saham tersebut turun menjadi 800 juta. Jadi mengalami kerugian sebesar 200 juta. Next. Oke, baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Vanisha Afra. Silahkan. Terima kasih, Saudara Mahar. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk risiko pasar. Next. Jadi bentuk-bentuk risiko pasar ini ada 2. Yang pertama yaitu secara umum dan secara spesifik. Yang pertama, risiko pasar secara umum adalah general market risk, ada yaitu risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar. Jadi general market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrumen atau berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga, bahwa salah satu pihak yang saling urgent ini dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate related instrumen adalah perbankan. Next. Yang kedua yaitu risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau berbagai bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya yaitu salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidaklah baik atau jelek. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azahra Kania Raja. Oke, terima kasih. Selanjutnya, faktor risiko pasar. Manajemen risiko pasar tidak hanya terbatas pada pengelolaan risiko, namun juga pengawasan atas seluruh risiko yang dihadapi bank akibat dari pergerakan faktor pasar. Kerugian itu muncul akibat dari terjadinya perubahan
perubahan harga pasar, aset, dan liabilitas bank tersebut. Macam-macam faktor pasar ada tingkat suku bunga bank, nilai tukar mata uang, harga pasar saham atau ekuitas, sekuritas, serta komoditas. Di sini suku bunga adalah risiko kerugian pada posisi keuangan karena perubahan suku bunga. Risiko suku bunga pada banking book merupakan bentuk risiko pasar yang paling dominan di perbankan Indonesia, yang meliputi repricing risk, yield curve risk, basis risk, options risk, dan selain banking book, bank wajib pula mengelola risiko harga yang disebabkan oleh exposed trading book, tanpa memandang jenis risiko, karena unrealized mark to market, yang berpengaruh secara langsung pada pendapatan atau regulatory capital. Yang kedua, nilai tukar. Nilai tukar di sini adalah risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai tukar valuta asing. Terus yang ketiga, ekuitas. Ekuitas atau harga pasar saham merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai ekuitas dan mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori available for sale. Yang keempat, sekuritas atau komoditas. Di sini adalah risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai komoditas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rea Dwi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai posisi yang diperhitungkan dalam resiko pasar. Next. Posisi yang diperhitungkan dalam pengukuran risiko pasar memiliki beberapa kategori. Di sini ada dua kategori. Yang pertama, untuk instrumen yang terekspos suku bunga, perhitungan risiko pasar hanya mencakup portofolio trading book. Lalu yang kedua, untuk instrumen yang terekspos nilai tukar, perhitungan risiko pasar mencakup portofolio trading book dan backing book. Next. Di sini trading book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif. Transaksi tersebut dimasukkan untuk dimiliki dan dijual kembali guna memperoleh keuntungan jangka pendek dari perubahan harga. Posisi trading book terjadi dari kegiatan yang pertama perantara atau brokering, kedua, pembentukan pasar atau market making, dan yang ketiga, transaksi lindung nilai atau hedging atas portofolio bank yang lain dalam klasifikasi trading book. Next. Next. Selanjutnya, sumber resiko pasar. Next. Terdapat beberapa sumber dari resiko yang perlu diketahui apabila ingin melakukan upaya dalam minimalisir risiko. Yang pertama, politik. Resiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan peraturannya yang berlaku di suatu negara. Kebijakan politik ini tanpa disadari menjadi sumber munculnya resiko dalam suatu usaha. Yang kedua, lingkungan. Resiko yang muncul di sekitar kita dalam melakukan usaha kerap kali menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha, seperti pencemaran lingkungan. Ketiga, perencanaan. Sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu resiko bermula proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Sumber ini berkaitan dengan tata cara perizinan dan persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Yang keempat, ekonomi. Resiko yang berkaitan dengan ekonomi berasal dari kebijakan ekonomi seperti kurs mata uang, inflasi, nilai pajak, dan suku bunga. Dan yang terakhir, keuangan. Sumber keuangan pun dapat menimbulkan suatu resiko. Resiko yang bersumber dari aspek ini tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tetapi bagi perkembangan masyarakat. Contohnya kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerja. Next.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra. Oke, selanjutnya penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko di sini ada 3. Yang pertama, pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar terhadap instrumen keuangan dalam trading book dan backing book. Yang kedua, menerapkan beberapa metode untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari risiko pasar, di antaranya melalui penetapan limit, berdasarkan jenjang organisasi dan kebijakan mengenai limit cut loss sehingga lebih efektif dalam memonitor risiko pasar yang dihadapi bank. Yang ketiga, melakukan early warning dengan mengukur sensitivitas pendapatan bunga bersih atas pergerakan suku bunga. Bank akan terus mengembangkan dan mengkaji ulang limit-limit risiko pasar, seiring dengan berkembangnya produk-produk serta aktivitas fungsional bank yang berpotensi menimbulkan risiko pasar. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah atau di grup WhatsApp bisa ditanyakan, nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Terima kasih.